Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang siap-siap yang memiliki data KK dan KTP dengan ciri-ciri ini akan dapat 3 bantuan di bulan suci Ramadan ini. Dalam bentuk uang tunai dan ada yang dalam bentuk barang. Nah, kira-kira data KK dan KTP yang memiliki ciri-ciri seperti apa yang bakalan dapat 3 bantuan di bulan suci Ramadan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi ini lebih jauh, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya informasi terkait dengan PKH ataupun BPNT ataupun bantuan-bantuan yang lain, yang utama adalah informasi yang berasal dari pendamping sosial PKH yang ada di wilayah tempat tinggal sahabat YouTube semua. Adapun informasi yang didapatkan dari media sosial seperti grup-grup Facebook ataupun dari channel YouTube, salah satunya dari channel Diari Bansos, nah itu dianggap sebagai informasi pelengkap atau informasi tambahan saja. Jadi apabila di pendamping di wilayah tempat tinggal sahabat YouTube semua masih belum ada informasi terkait dengan informasi bansos baik PKH maupun BPNT, utamanya terkait dengan pencairan, ya sahabat YouTube semua harus menahan diri terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu hal seperti mengecek kartu ATM-nya mungkin atau mengambil bansosnya mungkin, ya sahabat YouTube. Meskipun sebenarnya kalau sudah ada informasi sah-sah saja sahabat YouTube semua ini mengecek ataupun mengambil bansos yang didapatkan baik itu PKH maupun BPNT, ya sahabat YouTube. Yang jelas setelah sahabat YouTube semua mengambil bansos baik PKH maupun BPNT, maka sahabat YouTube semua ya juga harus melakukan konfirmasi atau melapor ke pendamping sosial PKH-nya bahwasanya bansosnya sudah diambil, dapatnya sekian ribu rupiah. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang mungkin mungkin ini jadi catatan ya buat sahabat YouTube semua bahwasanya setiap informasi yang kita sampaikan di channel Diari Bansos ini, apalagi terkait dengan informasi pencairan ya, kita selalu menyebutkan bank apa yang cair, kemudian proses pencairannya masih bertermin atau bergelombang. Jadi yang masih belum cair harap bersabar, ditunggu dulu hingga muncul data bayar atau SP2D di pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Yang jelas ketika data bayar atau SP2D sudah diterima oleh para pendamping, maka pendamping ini akan menginformasikan siapa nama-nama yang masuk di dalam data bayar tersebut yang bansosnya bisa dipositifkan sudah cair dan masuk ke dalam kartu KKS dan bisa diambil, ya sahabat YouTube. Nah, selama belum ada informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam data bayar, maka sahabat YouTube semua tidak perlu ngoyo ya untuk mengecek kartu KKS-nya di mesin ATM terdekat, baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Jadi tidak perlu terburu-buru ya sahabat YouTube, karena hingga saat ini juga masih banyak keluarga penerima manfaat baik itu bantuan PKH maupun BPNT yang belum cair bansosnya. Jadi tidak perlu terlalu sering bolak-balik ngecek, dan bahkan ada yang berkomentar saya sampai malu sama satpam yang jaga mesin ATM-nya bahwasanya saya sering ngecek ternyata bantuannya tidak ada, dan terkesan dipermainkan oleh adanya berita. Jadi sahabat YouTube semua harus cermat tentunya menangkap informasi yang disampaikan di setiap informasi yang dibagikan ya sahabat YouTube. Jadi oleh sebab itu saran dari saya yang pertama nih, informasi yang didapat dari media sosial baik itu YouTube maupun Facebook, anggap itu adalah informasi tambahan.
Informasi yang paling utama berasal dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Saran yang kedua, apabila sudah mendapatkan informasi pencairan nih dari media sosial, sah-sah saja sahabat YouTube semua ngecek ke mesin ATM ataupun ke agen bank terdekat. Namun tidak perlu ngoyo ya, tidak perlu terburu-buru karena sambil menunggu informasi resmi dari pendamping sosial PKH di tempat tinggal sahabat YouTube semua terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam data bayar atau SP2D. Nah, bagi nama-nama yang masih belum ada di data bayar atau SP2D, maka bisa dipastikan ya bansosnya tidak masuk ya sahabat YouTube karena memang masih belum di SK-kan. Jadi harapan kita, karena saat ini juga masih banyak KPM yang belum cair, di sisa waktu yang ada ini semoga ada termin-termin selanjutnya bagi para KPM yang masih belum cair bansos PKH maupun BPNT-nya ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, langsung saja kembali pada topik video kali ini terkait dengan siap-siap yang memiliki data KK dan KTP. Dengan ciri-ciri ini akan dapat 3 bantuan di bulan suci Ramadan ini. Dalam bentuk uang tunai dan ada yang dalam bentuk barang. Nah, kira-kira ciri-ciri data KK dan juga KTP yang seperti apa yang bakalan dapat 3 bansos ini? Langsung saja ya sahabat YouTube. Setiap keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT ataupun KPM yang tercatat di dalam DTKS saat ini harus memiliki data Dukcapil atau data kependudukan berupa nomor KK maupun nomor NIK yang padan ya, yang valid, yang aktif di Dukcapil tentunya dan harus sinkron dengan DTKS. Apabila tidak sinkron dengan DTKS, jadi ada anomali istilahnya ya, maka hal tersebut bisa menyebabkan bansos yang dulunya pernah didapatkan ini tidak bisa cair lagi ya sahabat YouTube. Nah, tentunya di tahun 2023 ini di bulan suci Ramadan, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos tambahan berupa bansos pangan, yaitu berupa komoditi beras 10 kg dan ada juga telur dan juga daging ayam. Namun, kita akan lebih berfokus di bansos beras 10 kg ya sahabat YouTube, karena bansos beras 10 kg ini bansos pangan yang sudah ready, yang sudah siap untuk dibagikan dan para penerimanya ini bersumber dari data DTKS sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang mengerucut sebelumnya mereka ini sudah tercover di bansos PKH dan juga BPNT ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu di sini kita bisa menyampaikan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki data KK ataupun data KTP ya sahabat YouTube, yang apabila dicek di aplikasi 6NG online baik di pendamping sosial PKH-nya ataupun kooperator 6NG desa. Nah, status DTKS-nya itu yang pertama nih sebagai penerima bansos PKH di periode Januari hingga Maret triwulan pertama, dan lembaga penyalurnya adalah pihak PT Pos Indonesia dan hingga saat ini masih belum cair bansosnya ya, bansos PKH-nya ini masih belum cair. Kemudian status yang kedua di 6NG itu sebagai penerima bansos BPNT di periode Januari hingga Maret atau Januari hingga Februari tahun 2023, dan lembaga penyalurnya adalah pihak PT Pos Indonesia dan hingga saat ini bansos BPNT-nya juga masih belum cair. Maka pemilik data KTP atau KK tersebut akan mendapatkan 3 bansos di bulan suci Ramadan ini. Bansos yang pertama yang didapatkan adalah bansos PKH yang cair dalam bentuk uang tunai di PT Pos Indonesia. Ini khusus di daerah 83 kabupaten kota yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan nama-nama daerahnya, dan juga daerah yang dulunya kartu KKS itu diterbitkan oleh Bank BTN, karena saat ini proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian bansos kedua yang bisa didapatkan adalah bansos BPNT yang cair dalam bentuk uang tunai juga di kantor pos ya sahabat YouTube atau di PT Pos Indonesia. Ini juga sama berlaku di 83 kabupaten kota yang dulu pernah kita sebutkan daerah-daerahnya, dan daerah yang dulunya kartu KKS-nya itu diterbitkan oleh Bank BTN, karena saat ini proses penyalurannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian bansos ketiga yang bisa didapatkan adalah bansos pangan
berupa barang yaitu komoditi beras 10 kg. Dan rencananya penyalurnya adalah pihak PT Pos Indonesia juga. Dan mana bansos pangan berupa beras 10 kg ini diberikan selama 3 bulan, yaitu periodenya bulan Maret, April, dan juga Mei. Adapun nanti mekanisme penyalurannya apakah disalurkan sekaligus atau dijadikan beberapa tahap, kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak penyalurnya tentunya ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube, data KK dan juga KTP yang memiliki ciri-ciri yang apabila dicek di 6NG online ke pendamping sosial PKH ataupun ke operator 6NG desa, statusnya yang pertama sebagai penerima bansos PKH di periode Januari hingga Maret triwulan pertama dan lembaga penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Kemudian status yang kedua sebagai penerima bansos BPNT di periode Januari hingga Maret atau Januari hingga Februari tahun 2023 dan lembaga penyalurnya adalah pihak PT Pos Indonesia. Apabila statusnya seperti itu, ya, maka di bulan suci Ramadan akan mendapatkan bansos PKH secara tunai di PT Pos Indonesia, BPNT secara tunai di PT Pos Indonesia, dan bansos pangan berupa beras 10 kg melalui PT Pos Indonesia juga ya sahabat YouTube. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan data KK dan juga KTP dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.